Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hilmi Pauji, Depiliana, Muhammad Rinaldi, dan Erpina. Pembahasan yang pertama tentang pengertian jaringan komputer, yang kedua sejarah dan perkembangan jaringan komputer, yang ketiga manfaat jaringan komputer, yang keempat jenis-jenis jaringan komputer, dan yang terakhir peranan jaringan komputer pada kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua node atau komputer, device, virtual mesin, atau lebih menggunakan media komunikasi berupa kabel atau wire atau tanpa kabel atau wireless sebagai perantara serta membutuhkan protokol-protokol komunikasi untuk bisa saling berbagi sumber daya seperti software atau data maupun perangkat keras seperti printer dan media penyimpanan. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut sebagai server. Perkembangan jaringan komputer. Yang pertama pada tahun 1940. Jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian pada tahun 1950, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan atau network komputer aplikasikan pada sistem TTS. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Dalam proses TTS mulai terlihat perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Departemen Pertahanan Amerika Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1970 itu juga, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distribusi processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi.
Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program suara elektronik atau email yang dibuat setahun yang lalu untuk ARPANET. Program tersebut begitu mudah untuk digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1972, IconEd juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada tahun 1973. Jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET pada tahun yang sama yaitu 1973. Dua orang ahli komputer yakni Pinton Shepp dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran International Network atau Internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Pada tahun 1981, French Telephone menciptakan sesuatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon yang juga berhubungan dengan video link. Seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk sebuah Transmission Control Protocol atau TCP, atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol atau IP yang kita kenal hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan Europe Network atau EUNET yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan EUNET ini menyediakan jasa surat elektronik dan newsgroup Usenet. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penamaan domain atau domain name system yang kini kita kenal dengan DNS. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Jaringan komputer terus berkembang. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen, seorang berkebangsaan Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau lebih dikenal dengan IRC, yang memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan pengiriman pesan atau chatting. Akibatnya, setahun kemudian jumlah komputer yang saling berhubungan melonjak 10 kali lipat. Tak kurang dari 100.000 komputer membentuk sebuah jaringan. Pertengahan tahun 1990 merupakan tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut Wiring Wera Wanua atau World Wide Web. Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer pada tahun 1992. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah, dan pada tahun 1994 situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs.
Pada tahun yang sama Yahoo didirikan, yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan letak dan area kerjanya, jaringan dibagi menjadi 4. Yang pertama, Local Area Network atau LAN, jaringan milik pribadi yang terbatas di dalam area gedung atau kantor yang hanya berukuran 1-10 km. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan stasiun kerja workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya pencetak, dan saling bertukar informasi. Yang kedua, ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan ini merupakan perluasan jaringan LAN sehingga bisa mencakup satu kota yang cukup luas, yang terdiri atas puluhan gedung berjarak 10-50 km. Pada jaringan ini, kabel transmisi yang digunakan menggunakan kabel serat optik. Jaringan ini mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat terhubung dengan jaringan televisi kabel. Yang ketiga, ada internet. Internet satu kesatuan dari seluruh yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN ini memiliki jangkauan yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Meski begitu, komunikasi WAN masih bersifat privat, hanya pada sebuah organisasi atau perusahaan saja. Sedangkan internet adalah satu kesatuan dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan protokol TCP atau IP untuk melayani kebutuhan pengguna. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi. Ada jaringan terpusat atau host-based network. Merupakan jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server, di mana klien mengakses sumber informasi atau data berupa file atau database yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua, ada jaringan terdistribusi atau distributed network, merupakan penggabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sebuah sistem di dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, berdasarkan media transmisi data, ada jaringan kabel atau wide network. Merupakan jaringan komputer, media transmisinya berupa kabel yang menghubungkan semua komputer atau device ke dalam jaringan. Kemudian ada jaringan nirkabel atau wireless network, merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti media transmisi kabel untuk menghubungkan komputer atau device dalam jaringan. Kemudian ada berdasarkan fungsinya, yaitu jaringan komputer client server merupakan sebuah model jaringan komputer di mana salah satu dari komputer difungsikan sebagai server yang bertugas melayani komputer lain yang difungsikan sebagai klien. Jadi dalam model jaringan ini, komputer server biasanya didesain khusus dan hanya bertugas sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan klien. Kemudian ada jaringan komputer peer-to-peer. Merupakan model jaringan komputer di mana dalam jaringan tersebut setiap komputer dapat difungsikan sebagai klien dan juga sebagai server. Yang selanjutnya adalah manfaat jaringan komputer. 1. Perusahaan atau organisasi.
Yang ke satu, bagi perusahaan atau organisasi berbagai sumber daya. Yang pertama, berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber daya seperti data pada komputer, server atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing untuk digunakan secara bersama-sama. Manfaat seperti ini sangat terasa apabila di sebuah perusahaan tempat kita bekerja memiliki beberapa ruangan, lantai, cabang perusahaan dan letaknya berjauhan. Yang kedua, arus informasi menjadi cepat. Jaringan komputer membuat arus informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Informasi antara divisi atau cabang mengalir melalui jaringan komputer tersebut tanpa perlu si karyawan atau staf berpindah dari tempat ke tempat yang lainnya hanya untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang selanjutnya, media komunikasi. Jaringan komputer menjadi media komunikasi antara karyawan atau staf yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Media komunikasi dalam jaringan komputer bisa berupa email, chat, video, conference, dan VoIP yang memungkinkan kita berbicara layaknya telepon umum dan atau seluler. Yang selanjutnya, keamanan data. Dari sisi keamanan data, jaringan komputer bisa menjamin hak akses setiap pengguna dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Sebagai contoh, misalnya pimpinan bisa mengakses data yang menjadi haknya untuk diakses dan tidak bisa diakses oleh orang lain seperti karyawan, security, dan sebagainya. Selanjutnya, integrasi data. Data yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa saling terintegrasi satu sama lain seperti data penjualan, data pembelian, data stok gudang, data keuangan, dan data lainnya. Dengan menggunakan jaringan komputer, data tersebut akan saling terhubung satu sama lain meskipun berasal dari divisi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, pengefisiensi atau penghematan. Dengan adanya jaringan komputer, perusahaan atau organisasi bisa menghemat anggaran seperti transport dan anggaran yang sifatnya bisa digantikan oleh jaringan komputer. Hasil yang didapatkan oleh perusahaan menjadi maksimal karena adanya efisiensi waktu dan sumber daya. Yang kedua, masyarakat umum. Poin pertama, internet memberi dampak yang besar dalam cara berkomunikasi. Poin kedua, mempermudah dalam mencari, mendapatkan, membagikan informasi. Peranan jaringan komputer. Yang pertama, dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis ini, jaringan komputer sangat dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat karena di mana proses transaksi dapat berjalan dengan baik dan juga dapat memperluas jangkauan bisnis yang tidak dapat terjangkau oleh dunia nyata. Selain itu, juga dapat mempercepat pendistribusian data, informasi untuk pengambilan keputusan, keamanan pun lebih terjamin. Seperti penjualan barang secara online, dalam kurung e-commerce, dapat meningkatkan komunikasi antar employees, meningkatkan banyak perusahaan untuk melakukan kerjasama atau bisnis secara elektronis antar perusahaan, dapat meningkatkan kegiatan bisnis perusahaan dengan konsumer melalui internet, misal toko buku,
airlines, perusahaan musik, dan lain-lain. Yang kedua, dunia mobile. Pada dunia mobile, mengaplikasikan mobile network menggunakan jaringan komputer. Mobile network menggunakan teknologi tanpa kabel atau wireless, di mana udara yang menjadi media pengiriman datanya. Dalam hal ini, biasanya user menggunakan wireless network sebagai portable office. Misalnya, user menggunakan alat elektronik seperti handphone untuk mengirim dan menerima telepon, faxes, elektronik mail, dan lain-lain. Jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel disebut juga dengan istilah jaringan wireless yang semakin banyak dimanfaatkan oleh pengguna komputer. Hal ini disebabkan karena kemudahan dari sistem wireless yang semakin mengurangi penggunaan teknologi kabel wire sebagai media untuk melakukan komunikasi data. Dengan hanya menggunakan sebuah laptop atau notebook, atau bahkan sebuah handphone yang memiliki fasilitas koneksi wireless, user tidak dipersulit lagi dengan kabel yang berbelit-belit. Semua user dapat melakukan aktivitasnya seperti browsing ke internet, membaca atau mengirimkan email ke rekan-rekan bisnis, melakukan telekonferensi, koneksi ke jaringan instant messengers milik Yahoo, MSN, Google, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, dunia perbankan. Dalam dunia perbankan, sangat jelas sekali fungsi jaringan komputer ini. Dengan adanya jaringan komputer, segala aktivitas perbankan baik itu simpan pinjam dan transaksi keuangan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Adanya sistem yang canggih di dalam jaringan komputer perbankan menjamin keamanan dan kerahasiaan dari setiap nasabah. Perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik transaction, e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Di bawah ini Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 23